Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu jemaah majelis taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah Kelurahan Rajabasa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada siang hari ini adalah tentang akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Membahas masalah akhlak ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surat Al-Hijr ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka lil mu'minin. Artinya dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini akhlak kita kepada orang-orang yang beriman, sesama orang-orang Islam yang beriman, hendaklah kita merendahkan diri. Jangan merasa angkuh, jangan merasa sombong. Itulah akhlaknya orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 Allah menjelaskan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 bentuk akhlak orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada sesama manusia, kepada sesama orang-orang yang beriman. Yang pertama, akhlaknya orang beriman itu dia senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit,
dia nafkahkan, dia berikan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi bantuan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, yang memerlukan, yang lemah, kaum du'afa. Dia berikan sebagian dari hasil usahanya untuk diinfakkan, dinafkahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau waktu lapang dia beri banyak, waktu sempit dia beri sedikit. Itu adalah akhlaknya orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Ketika ada kesempatan ingin marah kepada seseorang tapi dia tahan. Karena diajain orang dia tahan amarahnya. Karena disakiti orang dia tahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya itu, tapi dia bersabar untuk menahan kemarahannya itu. Maka ini merupakan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ketiga ada memaafkan kesalahan orang lain. Jika orang lain, seseorang bersalah kepada kita, maka kita terlebih dahulu memaafkan kesalahan mereka. Sebelum mereka meminta maaf, kita terlebih dahulu memaafkan kesalahan mereka yang bersalah kepada kita. Maka perbuatan demikian, perbuatan baik demikian, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai pada orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, berakhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Allah sangat cinta, sangat suka kepada mereka, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surat Al-Furqan ayat 63 juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Orang yang berjalan di muka bumi, temu dengan saudara, temu dengan orang Islam, orang mukmin yang lain, mereka tidak angkuh dan tidak sombong. Mereka selalu berjalan di depannya, sampingnya dengan rendah hati, tidak membanggakan diri. Itu merupakan sifat orang-orang yang berakhlak mulia. Bahkan di dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
Jelas sekali di dalam ayat ini bahwa orang yang berbuat kejahatan seharusnya dibayar dengan kejahatan juga, tetapi karena orang yang berbuat baik, berakhlak mulia, maka dia senantiasa memaafkan kesalahan orang. Dia tidak membalas dengan kejahatan juga, tapi dia memaafkan. Maka perbuatan baik orang demikian, kata Allah, adalah tanggungan Allah. Allah akan membalas kebaikannya. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jikalau kita membalas dengan kejahatan juga, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Ibu-ibu jemaah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluqihi darajatas saimil qaim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang baik dapat mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan mengerjakan salat malam. Demikian besar kemuliaan orang-orang mukmin yang berakhlak baik, maka derajatnya lebih tinggi daripada derajat orang yang berpuasa, lebih tinggi derajatnya dari orang yang selalu mengerjakan sholat malam. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya lebih tinggi. Bahkan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa hiyarukum li li isanikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sesungguhnya di antara orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dari Allah Subhanahu wa taala, demikian
pembahasan kita tentang akhlak yang baik ini, beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW telah kita ungkapkan. Semoga apa yang kita pelajari ini, kita bahas ini bermanfaat bagi ibu sekalian dan bagi kita semua tentunya. Mari kita tutup pengajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama kita tutup dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini kok ada? Wa khiyarukum li nisaikum